Shalom. Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Shalom. Kristus. Selamat pagi, Pendeta. Pagi, Pendeta. Shalom. Allah itu baik. Rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Smile. See miracles in life every day. Saat ini kita akan mempelajari Just Touch His Robe. Asal kujamah jubahnya. Ini didasari dari Markus pasal 5 ayat 28. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang semayam dalam kerajaan surga, kuasai kami dengan Roh Kudus, berikan pencerahan ke dalam pikiran kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan, dan dengan kuasa Roh Kudus akan terpantul keluar di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 5 ayat 28 dan 29. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Sudah mengajari seperti yang kasih pada hari pertama ada firman, ya, pada firman ada kuasa untuk mengerjakan terlaksananya perkataan itu. Kemudian kemarin kita belajar iman adalah alat di mana kuasa dapat dialirkan dari sumber kuasa kepada orang yang beriman. Jadi saudara yang kasih, firman tanpa iman tidak terjadi apa-apa di dalam diri kita. Iman tanpa firman tidak terjadi apa-apa di dalam diri kita. Jadi firman yang dipegang, dijamah dengan iman akan mengalirkan kuasa Allah kepada diri kita. Ketika perempuan itu katakan, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini bukanlah perasaan di dalam dirinya sendiri, dan itu bukanlah hal yang tekebur. Itu adalah didasarkan atas firman Tuhan. Di dalam buku Hidup yang Terbaik, halaman 46, dikatakan, tapi dia pernah dengar bahwa kesembuhan bisa datang dari suatu jamahan pada jubahnya. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini pernah dengar. Pernah dengar ini adalah pernah dengar firman Tuhan. Saudara yang kasih, iman timbul dari pendengaran terhadap firman Tuhan. Jadi ketika dia katakan asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu bukan hal yang takabur, bukan hanya perasaan di dalam hatinya, bukan iman yang sembarangan, tetapi iman yang didasarkan kepada firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, firman Tuhan yang mana yang dipegang oleh wanita ini sehingga dia bisa yakin asal kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara yang kasih, di dalam Bilangan 15 ayat 38, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada baju mereka. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu harus dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Saudara yang kasih, kebanyakan jubah-jubah orang-orang Israel itu ada punca baju mereka. Nah, kata punca di dalam baju mereka itu adalah sama dengan apa yang dikatakan Maleakhi 4 ayat 2, kata sayap. Maleakhi 4 ayat 2 dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku,
bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi kata punca dan sayap ini memiliki kata dasar yang sama di dalam bahasa Ibrani. Baik, kita lihat ini Bilangan 15 ayat 38. Mungkin terlalu kecil, saya akan kasih gambar yang lebih lihat punca. Mudah-mudahan saudara akan kelihatan ini punca, maka akar katanya tertulis di sini 03671. 03671 ya, ini 03671. Di dalam bahasa Ibraninya ini 03671. Sekarang kita lihat Maleakhi 4 ayat 2. Kata sayap. Ya, kata sayap. Di sini kata sayap, maka kata dasarnya adalah 03671. Ini dalam bahasa Ibraninya, kata sayap kita dapatkan di sini 03671. Baik, sekarang kita lihat apa artinya 03671. Ini adalah kanab. Saudara perhatikan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, sayap, punca. Jadi sayap dan punca ini adalah berasal dari kata yang sama. Jadi inilah punca jubah, ya, punca jubah yang dikatakan sayap. Jadi dasar Alkitab yang digunakan oleh wanita ini untuk menyebutkan asalku jamah saja aku sembuh, itu terdapat di dalam Maleakhi 4 ayat 2. Dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku. Saudara-saudara yang takut akan nama Tuhan, dikatakan bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran inilah Kristus dengan kesembuhan. Kristus akan memberikan kesembuhan pada sayapnya, pada punca jubah Kristus. Jadi inilah yang dipegang oleh wanita ini ketika dia terdesak. Dia tidak bisa berbicara kepada Yesus. Dia tidak bisa bertemu muka langsung dengan Yesus. Tetapi ada kesempatan untuk hanya menjamah punca jubah. Maka dia akan sembuh. Saudara yang kasih, sudah berapa banyak firman atau perkataan Tuhan ada tertulis di loh hati kita? Berapa banyak firman Tuhan yang ada pada kita? Saudara yang kasih, begitu banyak janji-janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Itulah firman Tuhan. Saudara yang kasih, kalau belum ada, minta seperti perwira yang meminta, katakan saja. Kalau belum ada perkataan Tuhan yang belum engkau ketahui untuk diklaim sesuai kebutuhan saudara-saudari, mintalah Tuhan berfirman. Artinya, saudara baca Alkitab, hafalkan janji-janji Allah itu, datang ke tempat-tempat ibadah di mana firman Tuhan dikumandangkan. Saudara ambil setiap kebenaran firman Tuhan itu, klaim sesuai dengan kebutuhan hidup saudara-saudara. Apa kebutuhan kita? Ambil firman Tuhan untuk kita pegang dan imani. Jamah firman Tuhan itu dengan iman. Lalu dengan jamahan iman, maka kita bisa menarik kuasa dari Yesus. Sehingga firman itu akan mengerjakan sesuai dengan apa yang difirmankan. Firman tambah iman. Dan kemudian dibagi kebutuhan kita, akan terjadi mujizat. Ketahuilah, saudara yang kasih, apa kebutuhan kita. Sadarilah bahwa kita tidak mampu. Dan hanya Yesus satu-satunya yang mampu memberikan pertolongan. Itu sebabnya
pegang janji Tuhan, firman itu, dan lakukan tindakan iman sesuai firman itu. Saya akan cepat saja, ini firman untuk kebutuhan hidup. Filipi 4 ayat 19 dan selanjutnya. Apa firman untuk kesembuhan? Yeremia 17 ayat 14 dan selanjutnya. Saudara bisa ambil ini saudara yang kasih. Firman untuk keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 dan selanjutnya. Firman untuk pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan selanjutnya. Firman untuk kekuatan iman. Filipi 4 ayat 13 dan selanjutnya. Firman untuk kemenangan terhadap dosa. Yakobus 4 ayat 7 dan selanjutnya. Saudara yang kasih, betapa banyak firman yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Ambil itu sesuai dengan kebutuhan hidup saudara-saudara. Apa kebutuhan hidup saudara? Lihat firman Tuhan, janji Tuhan, pegang itu, imani, jamah firman Tuhan itu dengan iman saudara. Biarlah itu akan mengalirkan kuasa Yesus dan firman itu akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang difirmankan. Kutipan di dalam Hidup yang Terbaik halaman 48 alinea pertama dikatakan, iman yang menyelamatkan adalah sebuah transaksi melalui mana mereka yang menerima Yesus menggabungkan diri dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Suatu iman yang hidup berarti suatu pertambahan kekuatan, suatu kepercayaan penuh. Melalui rahmat Kristus, jiwa itu menjadi suatu kekuatan yang menaklukkan. Saudara yang kasih, iman yang menyelamatkan adalah sebuah transaksi. Transaksi Allah kepada manusia. Apa transaksinya saudara yang kasih? Transaksinya adalah Allah berjanji. Itulah firman. Lalu manusia percaya. Kalau Allah telah berjanji, kemudian manusia percaya, jamah dengan iman, maka janji akan digenapi. Jadilah menurut apa yang engkau percayai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang semayam dalam kerajaan sorga, kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tanamkan di dalam loh hati kami. Tulis itu dalam loh hati kami. Biarlah kami akan memegang teguh janji Tuhan. Dan percaya sepenuhnya bahwa firman itu tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakannya sesuai dengan apa yang engkau firmankan. Dan biarlah itu mengubah hidup kami. Teristimewa ya Tuhan, membuat hati kami menjadi hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Ambillah hati kami ya Tuhan, jagalah hati kami bersih di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.